jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari bersama Sampan. Seorang murid Kristus, dia perlu memiliki dua hal. Yang pertama, kesadaran, dan yang kedua, strategi. Kedengarannya sangat luar biasa, tetapi sesungguhnya ini adalah hal yang biasa, tetapi mungkin terlewatkan dalam pikiran dan juga hati setiap orang yang menyebut diri sebagai murid Kristus. Dalam kedua bacaan hari ini, saya merefleksikannya dalam dua hal tersebut, sadar dan berstrategi. Paulus sadar bahwa Injil yang ia wartakan itu bukan pekerjaan atau proyek pribadi. Jika itu adalah proyek pribadi, Paulus merasa berhak untuk bermegah atau mengagungkan diri melampaui Tuhan yang mengutusnya. Tetapi karena kesadaran bahwa ini adalah pekerjaan dan perutusan dari Tuhan, Paulus sedikit pun tidak berpikiran untuk mencari kemegahan, popularitas di dalam tugas dan misinya sebagai misionaris. Kesadaran ini sangat penting bagi Paulus karena godaan dasar manusia adalah ingin terkenal, populer, lebih daripada orang lain. Karena kesadaran inilah Paulus lebih fokus pada tugas perutusan, yakni fokus pada Injil atau kabar baik yang harus sampai kepada semua orang. Bayangkan saja kalau Paulus tidak memiliki kesadaran ini, maka Paulus akan lebih sibuk dengan bagaimana ia mendapatkan penghargaan dan sanjungan dari banyak orang. Itu kesadaran. Yang kedua adalah strategi. Paulus juga punya strategi. Strategi itu adalah menjadikan diri sebagai hamba. Walaupun dia sadar bahwa dia bukan hamba siapapun atau hamba apapun, Paulus menempuh cara tersebut. Dan ternyata cara itu cukup mumpuni untuk memenangkan hati banyak orang. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus juga mengajak kita untuk sadar supaya tidak begitu mudah melepaskan diri dari tujuan perutusan kita, yakni mewartakan kabar baik dan Injil, mencari popularitas diri. Bahwa kalau orang yang percaya dan menjalankan perutusan Tuhan ini, dia sebenarnya diberikan kuasa penuh untuk terbebaskan dari hal apapun. Menjalankan misi kurang lebih 13 tahun di paroki ini, satu hal yang pernah membuat saya menangis adalah melewati 5 riam sungai yang mematikan. Saya pernah meneteskan air mata. Tetapi dalam suatu saat di mana saya menyepi dan berpikir, saya mengatakan pada diri saya bukan daun kering yang ditiup angin lalu jatuh di tempat ini sehingga mudah dibawa oleh arus sungai atau dihempas. Kuasa Tuhan ternyata tetap menyertai saya dalam setiap pekerjaan. Tidak sehebat yang dilakukan Santo Fransiskus Xaverius, pelindung karya misi yang kita rayakan hari ini. Tidak sehebat Paulus, tetapi Anda dan saya, jika menyadari bahwa Tuhan punya kuasa atas dirimu, Anda tidak akan menyeberang ke jalan lain untuk mencari tujuan yang lain daripada mewartakan kabar baik dan Injil. Semoga kita sadar dan tetap menetapkan strategi sederhana dalam karya perutusan kita sebagai murid-murid Kristus. Tuhan memberkati kita semua.